Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita seputar zakat. Dan masih tersisa beberapa hari lagi untuk majelis kita ini. Kita akan coba maksimalkan masalah-masalah yang paling penting atau zakat-zakat, masalah-masalah zakat yang paling banyak dihadapi oleh kita di tengah masyarakat. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas pertama masalah zakat saham. Zakat saham dan cek. Nah, saham dan cek itu termasuk barang-barang atau sesuatu yang berharga, yang memiliki nilai. Nah, apakah hukumnya harus dizakatkan juga dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Kita mulai dari saham dahulu. Dalam bahasa Arab, saham atau sahmun itu secara bahasa berarti nasib wal hadz, bagian. Dan menurut istilah di dalam fikih yang dimaksud saham itu as-sahmu ibaratun an juz'i min ra'si mali syirkah. Saham itu adalah bentuk dari bagian modal perusahaan atau sebuah bentuk kongsi, perserikatan. Nah, ada bagian-bagian yang dimiliki oleh pemilik-pemiliknya. Ini disebut saham, dan pemilik saham ini disebut musahim, yaitu orang yang memiliki saham di dalam usaha bersama tersebut. Nah, saham-saham di perusahaan-perusahaan atau bekerja beberapa orang bersepakat untuk membuat perusahaan atau kerjasama, lalu masing-masing memiliki saham. Ini dibolehkan di dalam Islam selama usaha atau pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala serta ketetapan Lembaga Fikih Internasional di Jeddah dan juga Fatwa Lajnah Ad-Daimah. Adapun saham-saham yang haram, saham-saham yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Saham-saham yang haram ini maksudnya saham-saham perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i, seperti perusahaan-perusahaan minuman keras, termasuk juga para ulama menyebutkan tembakau, atau juga bank-bank ribawi. Nah, ini tidak boleh diperjualbelikan, dan ijma' para ulama-ulama di Lembaga Fikih Internasional mengeluarkan fatwa dalam masalah ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 2, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ikut serta memperjualbelikan saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang yang haram berarti membantu mereka untuk berbuat dosa dan permusuhan. Ada lagi perusahaan atau usaha di sana bercampur antara yang halal dan yang haram. Muamalah atau usahanya, asal usahanya itu mubah. Misalnya ada perusahaan, usahanya sebenarnya mubah, tetapi di dalam usahanya itu, pokok usahanya mubah, tetapi di dalam usahanya itu juga dia kadang-kadang menggunakan sesuatu yang haram atau melakukan transaksi-transaksi yang haram seperti mengambil bunga-bunga bank
atau juga meminjamkan dengan bunga, atau juga membuat kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian yang tidak sah secara syar'i, maka perusahaan-perusahaan yang seperti ini juga Lajnah Ad-Daimah memfatwakan tidak bolehnya bermuamalah dengannya dan juga memperjualbelikan sahamnya. Dalilnya sama surah Al-Maidah tadi, ayat 2 juga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena saham ini adalah sesuatu yang bernilai dan berharga, bahkan bisa digantikan dengan uang, maka barang siapa yang berjual beli saham, maka wajib atas dia untuk mengukurnya di penghujung haul tahun dengan harga pasar, harga saham di pasaran. Kemudian setelah itu dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi ada orang misalnya dia jual beli saham, maka ketika telah sampai 1 tahun usahanya itu tahun qamari, lalu ditakwim maksudnya diukur nisabnya. Apakah nilai yang dia miliki itu sudah mencapai nisab atau tidak? Nisabnya seperti yang kita katakan kemarin, nisab perniagaan itu adalah yang paling rendah di antara dua, baik emas ataupun perak. Emas ataupun perak nanti dilihat pada hari itu atau pada saat telah sempurna haul itu, mana nilai realnya yang lebih murah, maka itu yang diambil sebagai patokan untuk nisab. Bisa emas, bisa perak. Nah, ini difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah di Arab Saudi dan juga Lembaga Fikih Internasional Al-Majma' Al-Fiqhi di Jeddah, juga Hay'ah Syar'iyyah Rumah Zakat Kuwait. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati keduanya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat saham apabila dia itu tidak berjual beli saham, tetapi dia memiliki saham untuk dikembangkan? Jadi saham itu ada orang yang memang dia punya saham bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dimiliki sebagai usaha. Ada lagi orang yang memang bekerja jual beli saham. Kalau tadi orang yang jual beli saham, maka di akhir tahun nanti ketika sempurna haul, dia ukur berapa semua total punya dia dengan harga ketika itu. Adapun orang yang memiliki saham, misalnya di sebuah perusahaan, tujuannya bukan untuk berjual beli tetapi dimiliki sebagai usaha, maka sahamnya itu tidak dihitung ketika mengeluarkan zakat. Yang dihitung adalah hasilnya. Yang dihitung adalah hasilnya. Misalnya dia punya perusahaan kongsi 3 orang, maka masing-masing dilihat saham mereka itu, hasilnya. Masing-masing dilihat hasilnya. Apakah hasilnya itu mencapai nisab dan sempurna haul? Setelah sempurna haul baru dizakatkan. Ini tentang zakat saham. Adapun zakat cek itu di dalam bahasa Arabnya disebut as-sand atau sanad. Definisinya adatun maliyah, yaitu seperangkat harta yang digunakan untuk pengganti harta, tusdaru lihamiliha minal bank atau syarikah atau hukumah, yang dikeluarkan untuk pemiliknya atau orang yang membawanya dari bank atau perusahaan atau pemerintah, li fataratin istihqaq mukhtalifah wa muhaddadah, dalam masa waktu yang berbeda-beda dan tertentu yang disahkan. Nah, ini yang dimaksud dengan cek
sebagaimana dalam istilah fikih syar'i. Jadi cek ini kata para ulama atau as-sanad di dalam bahasa fikihnya itu terbagi dua. Ada cek itu dengan nama pemiliknya, ya, dengan nama pemiliknya langsung atau orang yang memegangnya, dan itu bisa diperjualbelikan di pasar. Bisa jadi dijualnya, kemudian dia mendapat keuntungan dari itu. Nah, ada lagi cek itu tidak atas nama orang yang memegangnya, atas nama orang lain. Dia hanya mencair, mungkin hanya untuk mencairkan atau segala macam, tetapi bukan dia sebenarnya pemiliknya. Para ulama menjelaskan diharamkan untuk bermuamalah dengan cek. Maksud di sini diperjualbelikan. Ya, kan bisa diperjualbelikan oleh seseorang, bisa dijual, dia mengambil faedahnya saja. Bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga yang ada di cek itu. Bisa dijualnya lebih murah. Nah, itu bisa saja dia perjualbelikan. Nah, para ulama mengatakan di antaranya adalah ketetapan lembaga fikih internasional dan juga hay'ah syar'iyyah dan juga muktamar zakat serta fatwa lajnah daimah dan banyak lagi lembaga-lembaga fikih mengatakan yuhramu at-ta'amul bis-sanadat. Diharamkan ta'amul, bermuamalah dengan cek-cek tersebut, diperjualbelikan. Wa dzalika listimaliha 'ala al-fawaid ar-ribawiyyah al-muharramah. Karena itu bisa mengandung bunga-bunga ribawi. Wa li'anna tadawulaha bil bai'i wasyira' min qabili bai'id dain li ghairi man huwa 'alaihi wa hadza ghairu jaiz. Karena memperjualbelikannya itu sama seperti memperjualbelikan hutang. Karena bentuknya tidak cash. Itu sama dengan memperjualbelikan hutang, dijual pula nanti dengan harga yang lebih tinggi daripada itu, atau yang lebih rendah, berarti ada selisih yang termasuk riba. Wa hadza ghairu jaiz, dan ini tidak dibolehkan. Adapun hukum zakatnya, maka hukum zakat yang dikeluarkan adalah pada pokok harta yang ada pada cek tersebut. Adapun bunga-bunganya atau lain sebagainya itu tidak dikeluarkan zakatnya, karena itu termasuk sesuatu yang tidak disahkan secara syar'i. Tetapi pokok harganya itu apabila sampai nisab, maka orang yang memilikinya itu mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai 1 haul. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini masalah saham dan cek. Baiklah, kita masuki masalah yang berikutnya. Kaedah dalam mengeluarkan zakat perniagaan. Jadi ada rumusnya. Dan rumus mengeluarkan zakat perniagaan ini itu diriwayatkan dari ulama-ulama terdahulu atau salaf. Rumusnya untuk mengukur takaran atau mengeluarkan zakat niaga itu, yang pertama, uang yang ada pada kita ketika itu ditambah dengan harga barang perniagaan yang kita miliki, kemudian ditambah dengan hutang-hutang orang kepada kita yang bisa kita harapkan kembali. Nah, mungkin orang mengambil barang pada kita, dan orang ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, orang yang berhutang ini orang yang mau membayar hutangnya dan sanggup membayar hutangnya, bisa diharapkan hutang itu pasti kembali. Nah, setelah dijumlahkan semuanya itu, harta tunai atau uang yang kita miliki ditambah dengan harga aset kita, barang niaga kita,
Jadi tidak termasuk aset di sini fasilitas-fasilitasnya seperti rak, lemari, tokonya, bangunan itu tidak termasuk, tapi barang yang diperjualbelikan saja. Kemudian ditambah dengan hutang-hutang orang kepada kita yang diharapkan bisa kembali al-marjuwah. Kemudian setelah itu dikurangi, setelah dapat hasilnya dikurangi ma'alaihi minad duyun, dikurangi hutang-hutang dia, pedagang itu. Dia punya hutang juga, maka dikurangi nilai hutang dia, karena dia wajib membayar hutang. Setelah itu baru dikeluarkan 2,5%. Atau bisa juga seperti ini, uang yang dimilikinya ketika itu ditambah harga barang, kemudian ditambah hutang-hutang orang kepada dia yang bisa diharapkan hutang itu kembali, dikurangi hutang-hutang dia kepada orang lain, dibagi 40. Nah, bisa juga seperti itu. Dalilnya atau landasan rumus ini adalah ada diriwayatkan dari Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, beliau berkata, "Idza halat 'alaika az-zakah fanzur kulla malin laka." Apabila telah sampai kewajiban zakat atasmu, maka lihatlah atau hitunglah seluruh harta yang engkau miliki. Thumma trah minhu ma 'alaika minad dain. Kemudian buang kewajiban-kewajiban hutang-hutang yang wajib engkau bayar. Thumma zakki ma baqi. Setelah itu baru keluarkan yang tersisa. Dalam riwayat lain dia berkata, "Idza halat 'alaika az-zakah fanzur ma kana indaka min naqdin aw 'aradin lil bai'." Jika telah sampai kewajiban zakat kepadamu, maka perhatikanlah atau hitunglah, lihatlah uang atau barang niaga yang engkau miliki. Faqawwimhu qimatan naqd. Setelah itu harta-harta itu hitung nilainya dalam bentuk uang. Wa makana min dainin fi mala'atin fahsibhu. Dan juga hutang-hutang orang kepadamu yang memungkinkan untuk diambil, atau orang itu tidak mengingkari hutangnya, tidak pula menunda-nunda, tetapi dia membayar hutangnya, bisa diharapkan kembali, itu termasuk dihitung. Thumma trah minhu ma kana 'alaika min dain, thumma zakki ma baqi. Kemudian buangkan kewajiban-kewajibanmu dari hutang. Setelah itu sisanya baru dikeluarkan zakat. Dan ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Jabir bin Zaid rahimahumullah. Ini cara mengeluarkannya. Jadi para pedagang, saudara-saudari yang berjualan, misalnya berapa tabungan yang ada sekarang, uang hari itu dari hasil ribih keuntungan, hitung ditambah dengan jumlah barang, harga barang, kemudian hutang-hutang orang pada kita yang masih bisa diharapkan kembali, kemudian kurangi hutang kita. Yang tersisa itulah yang dikeluarkan zakatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita hitung 2,5%-nya itu, maka kita keluarkan apakah harus dalam bentuk uang atau boleh dari barang sejenis yang kita jual. Misalnya 2,5%-nya dari pakaian, kita jual pakaian misalnya, atau toko sepatu, dari sepatu kita keluarkan. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama membahas hukum mengeluarkan zakat urud tijarah dari barang yang dijual. Jadi dari barang yang dijual, pedagang beras misalnya, dari berasnya, toko bangunan, mungkin dari barang-barangnya itu. Kalau dari uang sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau dari barang yang dijual itu sendiri? Maka di sini ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Yang pertama, wajib dikeluarkan zakat urud tijarah itu dalam bentuk uang berupa nilai dari barang-barang tersebut, dan tidak sah mengeluarkan zakatnya dari barang yang diperjualbelikan.
ini adalah pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Alasan mereka bahwasanya nisab urut tijarah itu yang menjadi standar atau patokannya adalah harganya, bukan barangnya. Qimah, nilainya. Maka zakat yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan itu, yaitu harga atau nilainya, bukan dari benda yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, karena apabila dikeluarkan dalam bentuk uang, itu akan lebih disukai dan diinginkan oleh ahlu zakah, orang yang berhak menerima zakat. Barangkali orang miskin itu, dia tidak butuh pakaian itu. Dia sudah punya pakaian juga. Dikeluarkan dalam, dia tidak butuh sepatu itu. Apalagi diberikan bahan bangunan misalnya, untuk apa sama dia misalnya? Nah, jadi tidak sesuai untuk kebutuhan mereka. Oleh karena itu akan lebih mudah dan akan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin tersebut apabila zakat itu dikeluarkan dalam bentuk qimah, harganya, harga barang-barang tersebut. Pendapat yang kedua, boleh mengeluarkan zakat dari barang-barang niaga itu sendiri untuk maslahat ar-rajihah. Jika ada maslahat yang lebih besar untuk itu. Ini adalah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah serta ketetapan Hay'ah Syar'iyyah Rumah Zakat Kuwait dan juga ketetapan Muktamar Zakat, ketetapan Muktamar Zakat, Muktamar Zakat yang pertama. Alasan mereka karena barang yang dizakatkan itu kan pokoknya sebenarnya adalah bentuk barang. Cuma untuk memudahkan makanya diukur dengan harganya. Dan jika ternyata mengeluarkan barang itu di satu tempat, mengeluarkan zakat di satu tempat itu lebih bermanfaat dalam bentuk barang, maka itu tidak mengapa. Disesuaikan dengan maslahatnya. Dan perlu diketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat demikian juga dalam zakat fitri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat kalau seandainya memang orang miskin itu lebih membutuhkan uang daripada beras atau makanan, maka tidak apa-apa diberikan dalam bentuk uang jika maslahat lebih besar itu. Tetapi jika tidak, kembali kepada hukum asalnya. Begitu juga dalam masalah ini beliau berpendapat seperti itu. Kalau memang di suatu tempat atau orang miskin itu lebih menghajatkan bagi dia bentuk barang niaga itu yang dikeluarkan, lebih besar manfaat dan maslahatnya, maka dikeluarkan dalam bentuk itu. Jika tidak, kembali kepada hukumnya, yaitu dikeluarkan dalam bentuk uang. Nah, ini pembahasan masalah zakat urut tijarah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki pembahasan zakat yang berikutnya, zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Hewan ternak yang dizakatkan itu adalah onta, sapi, dan juga kambing. Hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin." Tidaklah ada seorang pemilik onta atau sapi atau kambing la yuaddi zakataha, yang tidak dikeluarkan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamah a'zama ma kanat wa asmanahu tantahu biquruniha, melainkan hewan-hewan ternaknya itu kelak di hari kiamat datang lebih besar dan lebih gemuk, kemudian akan menyerangnya, menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Wa tata'uhu bi azlafiha, dan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Kullama nafidat ukhraha a'adat alaihi ulaha, sampai kalau dah habis tanduknya itu rusak karena menanduk-nanduk orang itu, dikembalikan lagi. Dan kalau orang yang ditanduknya itu habis, rusak, hancur, dikembalikan lagi seperti semula dan disiksa lagi. Hatta yuqda bainan nas,
sehingga akhirnya diputuskan di antara manusia. Berarti itu di yaumil mahsyar. Sebelum selesai hisab. Sampai manusia selesai dihisab semuanya, dia akan disiksa seperti itu. Ini orang yang memiliki hewan ternak, sudah sampai kewajiban zakat, nisabnya, dan dia tidak mengeluarkannya. Kelak di hari kiamat, dia akan disiksa dengan hewan tersebut, ditanduk, diinjak-injak oleh hewan ternaknya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal lafdhu li Muslimin. Kemudian juga para ulama ijma' tentang kewajiban zakat hewan ternak ini, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Hazm, serta Ibnu Munzir. Bagaimana hukum zakatnya? Ada jenis-jenis sapi itu kan banyak. Ada jenis sapi liar. Bagaimana hukumnya zakat sapi liar? Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah dan juga dari Malikiyah, Syafi'iyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat kebanyakan ahlul ilmi, mereka mengatakan tidak wajib zakat kepada sapi-sapi yang hidup liar. Ya mungkin sejenis banteng, bison, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya secara bahasa itu tidak disebut sapi, ya. Dan juga kenapa diwajibkan zakat pada sapi yang biasa, tidak diwajibkan kepada sapi yang liar tersebut? Karena di tengah masyarakat pun yang memiliki nilai dan harga itu adalah sapi ternak tersebut, dan juga menghasilkan serta diambil manfaat ataupun faedahnya. Sekalipun sapi yang liar itu seperti banteng, bison, dan sejenisnya itu halal juga dimakan. Cuma secara pemanfaatan maka jauh lebih bermanfaat bagi manusia sapi yang mereka pelihara. Para ulama juga membahas apa hukumnya peranakan dari sapi ternak dengan yang liar seperti banteng dan lain sebagainya itu. Apa misalnya ada kawin silang, lalu lahir anaknya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah diwajibkan zakat juga? Sebagian ulama mengatakan tidak wajib zakat padanya. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, pendapat Daud Al-Zahiri, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Karena tidak ada nas, ijma' atau qiyas yang tepat untuk mewajibkan zakatnya. Karena yang kedua, alasan yang kedua, kata beliau, kata mereka, hukum asal hewan itu tidak wajib zakat kecuali ada dalil. Sekarang tidak ada yang mewajibkan. Yang mewajibkan hanya adalah hewan ternak, sapi ternak. Karena tidak ada dalil, tidak ada nas, maka tidak wajib zakat padanya. Dan juga alasan mereka, yang lahir dari dua jenis hewan yang berbeda namanya, jenisnya, maka tidak berlaku atau hukumnya diberatkan, lebih diberatkan kepada tidak boleh. Contohnya, apabila ada lahir hasil dari keledai jinak dengan keledai liar. Karena keledai jinak itu haram dimakan, yang dipelihara. Keledai liar yang di hutan seperti zebra itu halal. Apabila lahir dan di antara keduanya ini, para ulama mengatakan, ulama-ulama ini, bahwa itu akan dinisbatkan kepada yang haram untuk kehati-hatian. Maka begitu juga, karena tidak ada dalil untuk kehati-hatian, maka dia dibawakan kepada induknya yang tidak diwajibkan zakat padanya. Pendapat yang kedua mengatakan wajib, tetap diwajibkan zakat. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanabilah dan juga satu pendapat dari mazhab Malikiyah. Kenapa? Karena kalau dia sudah dihasilkan beranak kemudian diternak, maka dia termasuk hewan ternak sama seperti sapi yang lainnya, walaupun salah satu induknya bukan sapi ternak. Dan juga setelah dimiliki oleh seseorang, itu menjadi harta bagi dia. Menjadi harta bagi dia, maka termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakat. Dan banyak lagi alasan-alasannya
tidak ada nas dalam masalah ini, maka tidak ada keterangan yang kuat untuk mewajibkannya. Pertanyaan, bagaimana dengan kerbau? Kerbau apakah termasuk sapi juga atau tidak? Karena di sebagian tempat kerbau juga termasuk hewan piaraan. Apalagi di Indonesia juga banyak orang yang memelihara kerbau. Nah, apakah dikeluarkan zakatnya juga? Maka para ulama menyebutkan wajib zakat kerbau. Karena dia termasuk hewan ternak dan termasuk jenis sapi. Dan sudah masyhur di kalangan manusia bahwa kerbau termasuk hewan ternak yang diambil manfaat dan faedahnya, bahkan harganya juga mahal. Dalilnya adalah ijma ahlul ilmi sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Qudamah. Bahasa Arabnya kerbau itu adalah jamus dan jamaknya, bentuk plularnya jawamis. Sejak dahulu itu sudah ada, oleh karena itu para ulama juga membahasnya di dalam kitab-kitab fikihnya. Ada lagi hewan-hewan yang diternak dan dia halal dimakan. Apakah wajib juga zakatnya? Seperti misalnya kuda. Kuda ini kan termasuk hewan yang halal. Bahkan di sebagian tempat ada dijual susu kuda liar kan. Nah, entah bagaimana cara mengambil susu kuda liar itu. Namanya kuda liar. Nah, apakah wajib juga zakat kuda ini atau tidak? Kalau di Riau mungkin tidak banyak orang yang memelihara kuda. Tetapi seperti di Sumbar orang memelihara kuda, atau di sebagian daerah mereka beternak kuda. Para ulama menjelaskan la zakata fi ghairi bahimatil an'am illa an takuna mu'addatan lit-tijarah. Tidak ada kewajiban zakat kepada hewan-hewan selain hewan ternak. Dan kuda itu tidak termasuk hewan ternak seperti sapi, kambing dan onta. Karena kuda itu dipelihara bukan diternak seperti itu, tapi dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai angkutan dan tenaganya. Berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya, oleh karena itu tidak biasa juga orang memakan kuda. Bahkan pernah dimakan oleh sahabat Khalid bin Walid di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau ikut makan, tetapi tidak melarang, karena tidak lazim orang memakannya walaupun itu halal. Tidak wajib kuda, dan ini adalah mazhab mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak wajib bagi seorang muslim mengeluarkan sedekah atau zakat pada budaknya dan kudanya. Nah, jelas kenapa? Karena kuda itu dipakai walaupun dipelihara, tetapi dia untuk dipakai sebagai kendaraan, maka ta'obahnya itu seperti kendaraan yang digunakan sehari-hari. Baiklah, syarat zakat al-an'am, syarat wajib zakat al-an'am. Syaratnya yang pertama yaitu mudiyul haul, berlalunya satu haul. Disyaratkan wajibnya zakat hewan ternak itu berlalunya satu haul yang sempurna. Tamam haul, 1 tahun bulan qamariyah. Dalil yang sudah sering kita sebut juga dalam setiap pembahasan sebelumnya, yaitu hadits Ali bin Abi Thalib, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak wajib zakat pada harta sampai berlalunya haul 1 tahun penuh. Dan juga ini adalah masalah yang sudah ijma'. Kemudian syarat yang kedua yaitu as-sawmu. Bukan shot ya, pakai sin. Kalau shot nanti as-sawmu itu puasa. Kalau ini pakai sin, as-sawm. As-sawmu beda dengan as-sawmu. Apa yang dimaksud dengan as-sawmu itu? As-sawmu itu atau sa'imah itu ialah hewan-hewan yang digembala. Hewan-hewan yang digembala di rumput-rumput yang mubah, yang tumbuh di bumi. Dan juga hewan tersebut tidak membutuhkan
hewan tersebut tidak membutuhkan usaha atau modal-modal dari yang lainnya, membeli rumput dan segala macamnya. Jadi dia betul-betul digembala dengan rumput-rumput yang liar yang tumbuh. Nah, jadi ada orang juga memelihara, dia harus mengeluarkan modal lagi, dia harus beli rumputnya, beli ini, itu, dan segala macamnya. Nah, syaratnya adalah as-saum atau sa'imah. Dan sa'im itu adalah orang yang menggembalanya. Di dalam bahasa Arab disebutkan samat ar-ra'iyah wal masyiyah. Artinya hewan itu digembala. Jadi syarat yang kedua, hendaklah hewan tersebut digembala di rumput-rumput yang mubah. Berkata Ibnu Utsaimin, yang dimaksud rumput-rumput mubah di sini adalah diddul haram, lawan dari haram. Dan yang dimaksud di situ yang tumbuh sendiri, bukan kita yang menanam rumputnya, bukan kita pula yang menyiapkan menanam rumputnya, tetapi dia memang makan dari rumput yang tumbuh di bumi dan digembala. Nah, ini dia syarat yang kedua, dan syarat ini wajib menurut mayoritas ulama. Ini adalah wajib menurut mayoritas ulama, dan dalil-dalilnya adalah yang pertama hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun la yufarraqu ibilun an hisabiha." Pada setiap sa'imah itu tadi hewan-hewan yang digembala dan memakan rumput-rumputan yang tumbuh dengan sendirinya di bumi. Fi arba'ina, pada setiap 40 ekor onta, bintu labun, dikeluarkan satu bintu labun. Bintu labun itu onta betina, dan nanti kita akan jelaskan usianya berapa yang dikeluarkan. Tetapi nisabnya 40 disebutkan di sini. La yufarraqu ibilun an hisabiha, tidak dipisah-pisah onta-onta itu dari hisabnya atau penghitungannya. Jadi di sini disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis-sa'imah. Hewan-hewan sa'imah. Sa'imah tadi kita katakan hewan-hewan ternak yang makan dari rumput-rumput yang tumbuh di bumi tanpa harus orang pula yang menanamnya, menyiapkannya dan segala macam. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan hadis ini adalah sahih. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua dari Anas bin Malik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan perintahnya, surat yang ditujukan kepada penduduk Bahrain. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus sadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Dalam suratnya tersebut, surat perintahnya itu Abu Bakar menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah zakat yang difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Dan di dalam suratnya tersebut tertulis wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha. Dan di dalam zakat kambing fi sa'imatiha. Sa'imah. Dalam kambing-kambing yang sa'imah, yang digembala dengan memakan rumput-rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah syah. Apabila 40 sampai 120 itu dikeluarkan satu ekor kambing. Nah, di sini juga disyaratkan sa'imah tadi. Maka berdasarkan ini kata mayoritas ulama, zakat yang dikeluarkan itu adalah dari hewan-hewan yang makan dari rumput-rumput yang ditumbuhkan oleh Allah di bumi. Adapun yang ma'lufah, hewan-hewan yang sengaja ditanam rumputnya, kemudian diusahakan, lalu mengeluarkan biaya dan lain sebagainya, itu tidak ada zakatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di syarat yang kedua. Apakah disyaratkan harus sepanjang tahun selama haul itu dia makan rumput yang liar itu? Atau bagaimana kalau seandainya misalnya setengah tahunnya atau beberapa bulan dia makan rumput itu, setelahnya sisanya orangnya atau peternaknya lagi yang akan
mengusahakan rumputnya, dia tetap di kandang saja, didatangkan rumputnya, diolah, dibeli dan segala macamnya. Nah, bagaimana? Maka para ulama menyebutkan, disyaratkan, ini mayoritas ulama, disyaratkan hewan ternak itu dia saimah, makan dari rumput-rumput seperti itu, rumput-rumput liar itu sepanjang haul. Jadi disyaratkan seperti itu, sepanjang haul. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan ulama-ulama sekarang diantaranya adalah seperti Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin. Kalau ulama-ulama dahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ini adalah pendapat dalam mazhab Hanabilah serta salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian syarat yang berikutnya, hendaklah hewan ternak itu tidak dijadikan hewan pekerja. Nah, ini penting. Kalau kerbau kan banyaknya membajak digunakan. Sapi juga terkadang digunakan untuk membajak. Kalau dia digunakan untuk membajak, maka keluar dari kewajiban zakat, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laisa fil baqari al-awamil shadaqah, tidak ada zakat pada sapi-sapi yang dipekerjakan. Jadi dia betul-betul hewan ternak, bukan hewan-hewan untuk yang dipekerjakan. Dan ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, la sadaqata fil muthirah, tidak ada zakat pada hewan muthirah. Muthirah itu hewan atau sapi yang digunakan untuk harf, membajak. Jadi dari dahulu kala memang sapi itu juga sudah digunakan untuk membajak. Bahkan para sahabat sendiri, Jabir bin Abdullah tahu di sana berarti juga digunakan untuk membajak. Hah? Masa Nabi Musa lagi ya, Allahu a'lam. Nah, ini syarat yang keberapa tadi? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, bulughun nisab, sampainya nisab. Nah, syaratnya ini juga wajib, yaitu sampainya nisab syar'i berdasarkan ijma' ulama. Adapun rincian nisabnya, insyaallah kita akan jelaskan pada pembahasan berikutnya satu persatu nanti. Zakat onta, zakat sapi, kerbau, zakat kambing. Karena ini dia hewan-hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya. Jadi syaratnya tadi ada 4. Yang pertama saimah atau saum. Kemudian yang kedua apa tadi? Haul yang sempurna. Kemudian yang ketiga, tidak dijadikan hewan pekerja, kemudian sampainya nisab. Nah, ini dia syaratnya, dan insyaallah besok insyaallah kita lanjutkan untuk membahas satu persatu tentang nisabnya dan berapa ukuran yang harus dikeluarkan, atau apa hewan yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab sampai sekitar 5 menit ke depan, silakan. Iya. Itu salah dengar, karena tadi kan saham ada 2. Jadi kita jelaskan tadi saham ada 2. Yang pertama, saham orang memilikinya untuk diperjualbelikan. Kalau orang yang memiliki saham itu untuk diperjualbelikan atau dia usaha jual beli saham, maka seluruhnya saham dan keuntungannya itu dihitung. Jadi saham yang dia miliki ketika sampai haul itu harus dihitung harganya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Dan ada lagi orang punya saham itu bukan untuk diperjualbelikan. Misalnya di perusahaan, saya punya saham di salah satu perusahaan, tapi bukan untuk diperjualbelikan, tapi saya miliki agar itu menghasilkan untuk istismar, pengembangan. Maka yang seperti itu yang dikeluarkan hanya hasilnya saja. Hanya hasilnya saja, tetapi pokok sahamnya itu tidak dihitung. Nah, jadi di sini ya. Nah, silakan. Ya. Maksudnya kan hutang ada 2 tadi. Hutang orang atau hutang kita? Nah, ya. Hutang yang kita miliki.
Yang jelas di situ para ulama menjelaskan berapa hutang kita yang kita miliki. Ya, berapa hutang yang kita miliki yang cukup untuk dibayar. Kalau tidak cukup uangnya dibayar ya tidak bisa kan gitu. Nanti sisa dari itu yang dikalikan dengan 2,5% itu. Jadi sebentar. Jadi karena hutang adalah kewajiban yang lebih wajib dari zakat. Sebab kalau kita keluarkan hutang kita tidak ada lagi tersisa, berarti kita tidak wajib zakat. Nah, ketika kita keluarkan masih ada sisanya, itu yang dikalikan nanti dengan 2,5%-nya. Misalnya kita punya hutang dan itu masih cicilan. Kalau kita bisa melunasi, kenapa tidak kita lunasi? Orang kan karena malas melunasinya. Ketika sudah 1 tahun dihitung duitnya, dikeluarkan hutang, bisa dia lunasi hutang cicilan kendaraannya, misalnya rumahnya. Tapi nantilah sayang. Orang kan biasanya seperti itu. Lebih baik dia bayar hutang itu, walaupun harta ini tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit, yang sedikit itulah nanti yang dikeluarkan 2,5%-nya. Karena kalau sedikit tentu 2,5%-nya juga jadi sedikit. Kalau banyak, dia jadi besar juga nilainya 2,5% itu. Allahu a'lam. Boleh kita bayar hutang, membayar zakat itu dengan hutang. Contohnya, kita memiliki harta, memang telah cukup untuk dikeluarkan. Nisab dan haulnya telah terpenuhi. Jadi, kita tidak mengeluarkan dari harta tersebut, karena ada orang yang berhak menerima zakat itu di tempat kita, dan dia memiliki hutang dengan kita. Jadi, kita katakan kepadanya, hutang Anda itu zakat saya. Boleh tidak? Pertama harus betul-betul dilihat dahulu apakah dia betul-betul fakir miskin yang membutuhkan. Karena bisa jadi orang berhutang itu dia tidak fakir, tidak miskin. Ya, harus betul-betul kita yakini pertama dia fakir miskin. Anggaplah dia fakir miskin. Kemudian harus dilihat juga jumlah hutang dia itu sesuai tidak dengan persentase yang kita keluarkan. Nah, ya. Berarti bisa jadi nanti persentase yang kita keluarkan lebih kecil dari hutangnya. Lalu kita katakan hutang kamu kepada saya sekian-sekian. Nah, saya ada zakat, saya berikan kepada Anda untuk melunasi hutang itu, berarti tersisa sekian lagi. Bagaimana hukumnya? Yang paling afdol, yang paling utama, dan paling bermanfaat bagi orang miskin itu adalah kita keluarkan zakat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi kalau kita gunakan untuk melunasi hutang itu, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa lagi walaupun hutangnya terlunasi. Kalau gitu tidak dibayarnya hutangnya, Ustaz. Karena di dalam Islam ada anjuran kalau orang itu orang fakir, miskin yang memang tidak bisa membayar hutang, bahkan itu dianjurkan kita untuk meridainya. Berarti bertentangan ini. Kalau kita gunakan itu berarti kita masih menekan dia. Akhirnya dia tidak merasakan manfaat dari zakat itu. Sebagian orang mengatakan, seperti itu aja Ustaz. Ya udah, hutang kamu saya anggap lunas karena ada zakat saya. Ya, ambil aja lah itu anggap itu sebagai impas hutang kita. Nah, berarti kita menyelisih konsep ini orang yang memang tidak mampu. Orang yang memang tidak mampu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena memang tidak pernah ada didengar riwayat atau didapati riwayat seperti itu dari Rasulullah SAW dan dari para sahabatnya. Dan orang juga berhutang dari zaman dahulu. Nah, setelah kita berikan, barangkali dengan kita berikan zakat itu, bisa menjadi modal bagi dia, ke depan dia bisa untuk melunasi hutang itu. Nah, di sini sebenarnya nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan Masarifuz Zakah. Mudah-mudahan, insyaAllah kita usahakan mungkin tinggal berapa hari lagi pertemuan kita. Terakhir tentang Masarifuz Zakah. Sebenarnya orang fakir miskin itu yang harus diutamakan untuk zakat. Kebanyakan kaum muslimin zakat itu kan harus dibagi rata. Fakir miskin sekian, fisabilillah sekian, ini sekian. Akhirnya dia dapat cuma 200 ribu, paling 500 ribu, bayar hutang pun tidak lunas. Tetapi semestinya diutamakan itu memang orang fakir miskin dahulu. Yang jelas yang diutamakan itu orang fakir miskin, kemudian su'atuz zakah, ambil zakatnya itu dapat ya. Kemudian fakir miskin. Yang lain-lainnya itu gharim, itu orang yang pailit kan susah kita mencarinya. Orang yang gharim, orang yang terhutang, yang bangkrut itu susah kita nyarinya. Orang yang mu'allaf itu yang sudah bertahun-tahun masuk Islam dianggap juga mu'allaf, dikasih juga lagi. Ini bukan mu'allaf, orang pemalas itu. Nah, ya, anggap mu'allaf tidak ada. Atau kalaupun ada, anggap sedikit cuma. Jadi yang kita kurangi.
Fisabilillah misalnya. Fisabilillah bisa kita kirimkan misalnya untuk kaum muslimin yang berjihad di Syria. Itu termasuk orang yang membutuhkan zakat. Anggaplah terlalu jauh susah kita mengirimkannya, kita kurangi satu. Gharim. Gharim ini bukan muazin. Sebagian muazin dikasihkan apa? Gharim katanya. Enggak, gharim kita kurangi juga karena harus dicari betul orang yang pailit, bangkrut, ya, dan tidak lagi harta untuk membayar hutangnya. Bisa-bisa harta dia disita. Nah, ini dibantu dengan zakat. Tapi anggap tidak ada. Kemudian setelah itu mu'allaf. Mu'allaf ini yang baru betul-betul baru masuk Islam susah pula didapatkan. Akhirnya di tempat kita hilangkan juga dulu. Kemudian setelah itu mukatabah. Mukatabah ini jelas tidak ada. Mukatabah itu orang yang sedang menebus dirinya dari perbudakan. Tidak ada. Kemudian setelah itu Ibnu Sabil. Carilah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang dalam perjalanan terputus, tidak punya apa-apa lagi. Nah, tidak ada juga lagi. Berarti intinya tinggal 3 lagi nanti yang kita bagi nanti itu. Amil dan fakir miskin. Nah, diutamakan di sini tentu fakir miskin. Jadi bisa dia dapat lebih besar, bahkan sebagian ulama mengatakan fakir miskin itu diberi dari zakat itu, kalau sudah dikumpulkan zakat itu, misalnya ada lembaga zakat, itu diberi untuk harta yang bisa membiayai dia dalam 1 tahun. Kalau standar standar minimum upah di kita berapa? Misalnya anggaplah 1.200.000 misalnya sekarang ya. Berapa? 1,4 kali 1 tahun. Bagi itu bisa jadi modal bagi dia untuk usaha-usaha kecil. Diarahkan dia. Ini ada zakat untuk Bapak. Nah, kami punya saran agar ini betul-betul bermanfaat. Bagaimana kalau dibuat usaha seperti ini? Kalau kurang kita tambahkan lagi dengan sedekah yang lainnya. Nah, kalau kita punya lembaga zakat, sehingga ada mungkin tahun ini program kita 5 orang miskin ini. Wah, punya dia usaha. Besok tidak dapat zakat dia lagi, dia punya penghasilan. Nah, dan kita pantau ini untuk membimbing dia. Membimbing dia, ada tim untuk memantau dia, membantu dia berusaha itu. Nah, karena ada orang-orang miskin itu tidak pandai berusaha. Setiap dapat pun duit banyak habis begitu aja. Buka usaha habis. Atau habis untuk mencicil-cicil barang di rumah dia aja akhirnya. Nah, ini sebenarnya pengelolaan dan pemanfaatan zakat sehingga betul-betul bisa terasa faedah dan manfaatnya bagi orang-orang fakir dan miskin. Ya, sebentar. Mana ini? Sebentar yang di depannya nampak dulu. Modal dari keluarga. Kurang dengar, keraskan suara sedikit. Jadi ada usaha, modalnya berdua. Dengan istri gitu. Oh ya. 50-50. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan di sini. Misalnya saya punya usaha, seorang suami punya usaha dengan istrinya, jadi 50-50. Apakah itu dizakatkan juga? Itu sebenarnya saham ya. Sama seperti saham. Jadi orang yang memiliki saham dalam sebuah usaha bersama, maka yang dihitung bukan secara keseluruhan masing-masing dia, saham dia itu. Ya, saham dia. Kalau itu usahanya itu perniagaan, berarti itu termasuk harus dihitung. Karena itu barang jualan. Maka misalnya dia punya 50%. Jadi 50% dari modal itu punya dia. Berapa misalnya? 50%-nya dari modal kita hitung 50 juta misalnya. 50, suami 50, istri 50 juta. Itu modal dulunya. Itu dihitung. Kemudian nanti ditambah dengan dihitung jumlah barang semuanya. Jumlah barang dagangan itu. Nah, barang yang diperdagangkan itu apakah harga modal atau harga jual ketika itu? Nah, di sini ulama ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dihitung itu adalah modal ketika dia membelinya barang itu, bukan harga untuk yang dia jual. Ya, bukan harga yang dia jual. Sebagian lagi mengatakan harga yang dia jual. Tetapi kalau harga yang dia jual, sebagian barang sulit dijadikan patokan harganya. Beda tempat dia letakkan, beda pula harganya kadang.
Ya, nah, di sini sekian harga jualnya. Nah, berarti kalau harga itu akan lebih stabil. Nah, setelah itu dihitung, ditambah dengan keuntungan yang sudah ada, lalu nanti dibagi 2. Ditambahkan dengan saham. Karena ini milik bersama, milik 2 orang. Setelah itu dibagi 2, kemudian bagi 2 itu yang milik dia dari keuntungan dan dari barang-barang itu ditambahkan dengan saham dia, dikeluarkan zakatnya kalau sampai nisab dan haulnya. Gimana ya? Ia mengeluarkan masing-masing. Karena kewajiban itu masing-masing. Nah, kecuali kalau istri melelakan, ya untuk abang jalani duit semuanya biar abang ngelola. Tapi kalau dia masih mengatakan itu hak dia, harta istri-istri, suami-suami, maka masing-masing wajib zakat. Hah? Contoh apa? Tidak ada uang, tidak ada utang, ya, barang aja. Iya, dikeluarkan zakatnya. Yang tadi itu tuh kalau ada uang tambahan ditambahkan ke situ, kan kemarin sudah kita bahas menggabungkan uang yang ada dengan harta perniagaan. Kita tambahkan. Kalau tidak ada uang, adanya hanya barang, walaupun barang itu barang yang tidak laku, itu dibahas juga oleh para ulama. Barang yang laku dengan yang tidak laku. Laku tidak laku, namanya barang niaga tetap dihitung. Nah, tidak ada hutang, cuma barang saja, berarti barang saja yang dikeluarkan, zakatnya nilainya nanti. Iya, sampai ke Bapak nanti. Iya. Zakat perhiasan itu apa sekali saja dikeluarkan atau gimana? Yang kedua gini, zakat perhiasan itu tidak mencukupi misalnya, tapi ada jumlah uang untuk menghitungnya itu. Cuma apakah boleh kita menghitung uangnya itu terhadap perak ditambahkan pada perhiasan? Iya. Perak ke perhiasan juga, dia yang mana ini? Tidak. Nisabnya gitu. Iya, yang ada uang. Sekarang untuk dihitung seluruhnya kan perhiasan. Apakah sekali dihitung zakatnya? Sekali seumur hidup. Maksudnya enggak selama perhiasan itu ada. Misalnya mas perhiasan kan 2 pendapat kemarin, ada yang mengatakan wajib dan mengatakan tidak. Yang wajib. Tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Ada uang penambahnya. Tetapi uang penambahnya apabila dijumlahkan kepada pengambilan hitungan perak, kan perak lebih rendah bukan? Mencukupi untuk dibayar zakat. Apakah boleh seperti itu? Baik. Jawabannya yang pertama, zakat perhiasan itu menurut ulama yang mewajibkannya, dan kemarin kita sudah jelaskan ya, dan ini insya Allah pendapat yang kuat ya, beserta dalil-dalilnya. Zakat perhiasan itu wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama perhiasan itu ada pada kita. Jadi misalnya 5 tahun, apakah sekali saja? Tidak, selama masih pada kita perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau ternyata misalnya anting-anting emas, cincin emasnya itu tidak sampai nisab, lalu kita punya uang, apakah kita tambahkan atau tidak? Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalau uang boleh digabung kepada emas atau digabung kepada perak. Tetapi kalau kita gabung kepada emas, maka hitungannya harus emas. Kalau kita gabung ke perak, hitungannya harus perak. Karena emas dan perak 2 jenis ya, zakat yang berbeda nisabnya. Jadi kalau kita mau gabungkan ke emas, tidak boleh kita hitung kepada perak. Nah, silakan gabungkan ke emas sampai tidak nisab. Kalau ternyata kalau digabungkan ke emas tidak juga sampai nisab, berarti tidak wajib keluar. Tapi kalau duit kita ini kita ukur ke perak, maka dia keluar, maka cukup duit itu saja yang dikeluarkan zakatnya berdasarkan nisab perak, karena emas tidak bisa digabung dengan perak. Ini 2 jenis yang berbeda. Silakan Pak. Ya. Dikeluarkan zakatnya ketika sudah ada niat kita mau menjualnya. Kalau kita simpan saja tidak ada niat menjualnya, sama seperti barang-barang yang lainnya, ya, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setelah nanti ada niat kita mau menjualnya, maka itu sudah terhitung, kan bisa jadi tidak langsung laku kan? Nah, udahlah, ini nampaknya saya jual saja. Berlalu 1 tahun dari yang kita tawarkan, maka itu dihitung.
Tapi misalnya awalnya kita beli untuk kita miliki aja ya, untuk kita simpan saja. Di tengah jalan mungkin karena butuh anak kita mau kuliah, mau apa, semua kita jual. Kita tawarkan 2 bulan sudah laku. Bagaimana zakatnya? Sementara belum sampai haul. Nah, itu zakatnya dari hasil penjualannya itu nanti kalau bisa sampai haul. Tapi kalau kita sudah niatkan tanah ini udahlah saya jual saja. Sudah kita tawarkan. Rupanya sebulan, 2 bulan belum juga laku sampai 1 tahun. Maka terhitung dari kita niat itu sampai 1 tahun itu sudah termasuk barang niaga dan itu kita hitung nanti zakatnya kalau memang sampai nisabnya. Allahu a'lam bishawab. Ini nanti marah orang yang nulis. Iya. Seandainya kita punya rumah, iya. kita awalnya kan tidak ada niat menjual. Keadaan tadi itu dijual, lakulah atau katakan 1 tahun lebih atau 2 tahun setelah diumumkan tersebut, diiklankan tersebut baru terjual. Apakah penghitungannya dua kali, dua nisab tersebut, kebutuhan 2 tahun? Kemudian apakah wajib zakatnya? Karena niat semula bukan untuk perdagangan, tapi karena kebutuhan kita. Kalau soal wajib zakatnya atau tidak sama seperti ini. Jadi para ulama menjelaskan kapan barang itu sudah diniatkan untuk diperjualbelikan, maka dia terhitung barang niaga. Ya, terhitung barang niaga. Jadi misalnya mobil. Awalnya kita untuk pakai, tidak ada zakatnya. Tapi ketika kita sudah niatkan untuk dijual, maka itu termasuk barang dagangan. Kalau langsung laku tentu belum ada zakatnya. Tapi kalau sampai masa haul, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk ard itu kan dipamerkan, ditawarkan artinya. Sama seperti rumah itu juga. Kalau dia 2 tahun, maka walaupun 2 tahun, 3 tahun barang itu terletak di situ, di showroom itu, tetap dihitung zakatnya. Berarti berapa kali dia itu? Setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Ya, karena itu barang niaga. Kalau seandainya itu belum tahunya kita baru tahu sekarang, bahwa itu diwajibkan zakat. Bagaimana caranya? Ya dihitung aja yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu baru tahu itu ada wajib zakatnya, Pak. Baru tahu. Setelah uangnya habis bisa baru tahu ada zakatnya. Baru tahu setelah itu ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena para ulama membahas ikhwan semuanya, para ulama membahas sampai bahkan barang-barang yang laku dan tidak laku. Itu dibahas. Dan barang-barang yang tidak laku selama dia itu diniatkan untuk diperjualbelikan barang niaga, itu tetap dikeluarkan zakatnya kalau sampai nisab dan haul. Tapi kalau memang tidak sampai nisab, maka tidak wajib. Sebentar ini kita jawab dulu di sini ya, di kertas ini. Untuk zakat harta atau uang, apakah pakai nisab emas atau perak? Nah, ini mengulang kaji juga lagi nih. Udah berulang-ulang ini. Apakah ada zakat dari gaji yang kita peroleh? Insya Allah ada pembahasannya. Dan paling rajih, zakat gaji yang kita peroleh setiap bulan itu, kalau kita sudah pakai, habis tidak ada lagi zakat. Dan zakatnya itu termasuk bagian zakat harta yang kita punya, tunggu satu tahun. Itu pendapat yang paling kuat. Insya Allah nanti ada pembahasan lebih rinci. Bagaimana perhitungan zakat emas di mana perolehannya tidak dalam waktu bersamaan, yaitu dengan membeli sedikit demi sedikit dari sisa gaji bulanan. Ya, kalau ini sebenarnya misalnya bulan ini kita beli emas sedikit belum sampai nisab, nanti beli lagi belum sampai nisab. Ya kapan sampai nisab, disitulah mulai nanti dihitung haulnya. Sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan baru sampai nisab, hitungnya nanti sampai 1 tahun. Baik, besok kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.